Perkenalkan, nama saya Serlulis Parsda dengan NIM F108223122, Fakultas FKIP, Prodi PGSD, Universitas Tanjung Pura. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Social Study dan Social Scientist. Social Study adalah istilah yang kurang umum digunakan dalam konteks ilmu pengetahuan sosial, tetapi biasanya merujuk pada studi yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sejarah masyarakat manusia. Ini adalah pendekatan interdisipliner untuk memahami berbagai aspek kehidupan manusia dalam konteks sosial dan sejarah. Saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep social study dalam IPS. Pendekatan interdisipliner. Social study seringkali melibatkan penggunaan konsep dan metode dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, sosial ekonomi, ilmu politik, dan sejarah. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena sosial. Studi tentang masyarakat dan kebudayaan. Social study mencakup studi tentang bagaimana masyarakat terorganisir, norma-norma sosial yang ada, dan perubahan sosial yang terjadi seiring waktu. Ini juga memeriksa berbagai aspek kebudayaan manusia, termasuk bahasa, agama, seni, musik, dan tradisi. Analisis masalah sosial. Social study seringkali memusatkan perhatian pada masalah-masalah sosial yang ada, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, konflik sosial, perubahan iklim, atau isu-isu politik. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis akar masalah tersebut dan mencari solusi yang dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kebijakan sosial. Social study juga mencakup penelitian tentang kebijakan sosial dan dampaknya pada masyarakat. Ini melibatkan evaluasi kebijakan pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam mencapai tujuan sosial seperti kesejahteraan masyarakat, pendidikan, perawatan kesehatan, dan lainnya. Pemahaman sejarah. Sejarah adalah komponen penting dari social study. Ini membentuk dalam pemahaman bagaimana peristiwa masa lalu memengaruhi perkembangan masyarakat saat ini. Penggunaan perspektif sejarah membantu kita melacak perubahan sosial dan evolusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mempertimbangkan perspektif global. Social study juga melibatkan analisis hubungan antar negara, perdagangan internasional, dan isu-isu global seperti perdamaian dan konflik, hak asasi manusia, dan lingkungan global. Ini memungkinkan siswa atau peneliti untuk memahami dampak globalisasi pada masyarakat dan dunia. Social study adalah pendekatan yang kaya dan beragam dalam memahami dinamika masyarakat manusia. Ini memungkinkan kita untuk menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial dan perspektif untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat manusia dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung secara global. Ilmu pengetahuan sosial merupakan terjemahan dari social study, bahwa social study merupakan ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan meliputi aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat yang dalam prakteknya dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Bila dianalisis dengan cermat, bahwa pengertian social study mengandung hal sebagai berikut. Yang pertama, social study merupakan turunan dari ilmu-ilmu sosial. Kedua, disiplin ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan pada tingkat persekolahan maupun tingkat perguruan tinggi. Ketiga, aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial itu perlu diseleksi sesuai dengan tujuan tersebut. Rumusan tentang pengertian IPS telah banyak dikemukakan oleh para ahli IPS atau social study. Berikut pengertian IPS yang dikemukakan oleh beberapa para ahli pendidikan dan IPS di Indonesia. Yang pertama, menurut Mujono Cokro Kardiyo, mengemukakan bahwa IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial.
IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial yakni sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi yang diformulasikan dengan tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari. Menurut Numan Sumantri, menyatakan bahwa IPS merupakan pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA. Menjadi pelajaran yang sesuai dengan kematangan berpikir siswa sekolah dasar dan lanjutan. Mempertautkan dan memadukan bahan aneka cabang ilmu-ilmu sosial dan kehidupan masyarakat sehingga menjadi pelajaran yang mudah dicerna. Menurut S. Nasution, mendefinisikan IPS sebagai pelajaran yang merupakan fusi atau paduan sejumlah mata pelajaran sosial. Dinyatakan bahwa IPS merupakan bagian kurikulum sekolah yang berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai subjek sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial. Dengan demikian, IPS bukan ilmu sosial dan pembelajaran IPS yang dilaksanakan baik pada pendidikan dasar maupun pada pendidikan tinggi tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuannya, tetapi aspek praktis dalam mempelajari, menelaah, mengkaji gejala dan masalah sosial masyarakat yang bobot dan keluasannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Kajian tentang masyarakat dalam IPS dapat dilakukan dalam lingkungan yang terbatas, yaitu lingkungan sekitar sekolah atau siswa, atau dalam lingkungan yang luas, yaitu lingkungan negara lain, baik yang ada di masa sekarang maupun di masa lampau. Dengan demikian, siswa yang mempelajari IPS dapat menghayati masa sekarang dengan dibekali pengetahuan tentang masa lampau umat manusia. Paradigma pembelajaran IPS adalah model atau kerangka berpikir pengembangan IPS yang diwacanakan dalam kurikulum pada sistem pendidikan Indonesia. Dan IPS merupakan studi yang mempelajari tentang masyarakat atau manusia dan merupakan ilmu pengetahuan sosial yang diambil dari ilmu sosial. Studi sosial memiliki dampak yang signifikan dalam membangun karakter, meningkatkan pemahaman konteks sosial, dan mendukung pengambilan keputusan sosial dalam masyarakat. Berikut saya akan menjelaskan tentang studi sosial memiliki relevansi dalam hal ini. Yang pertama, membangun karakter. Studi sosial membantu dalam membentuk karakter individu dengan mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, kerjasama, integritas, dan tanggung jawab sosial. Ini membantu individu menjadi warga yang baik dan peduli dalam masyarakat. Materi studi sosial sering mencakup pelajaran tentang hak asasi manusia, keadilan, dan perdamaian, yang semuanya penting dalam membentuk karakter yang adil dan etis. Yang kedua, pemahaman konteks sosial. Studi sosial membantu individu memahami konteks sosial tempat mereka tinggal dan bekerja. Ini mencakup pemahaman tentang dinamika masyarakat, budaya, dan isu-isu sosial di sekitarnya. Pemahaman konteks sosial membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka, berinteraksi dengan lebih baik dengan orang lain, dan menghargai keragaman budaya. Pengambilan keputusan sosial. Sosial melibatkan analisis isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Ini membantu individu mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang baik dalam konteks sosial. Dengan pemahaman tentang sejarah, dampak tentang sejarah, dan dampak kebijakan dan masalah sosial kontemporer, individu dapat membuat keputusan yang lebih berdasarkan fakta dan informasi yang akurat. Yang selanjutnya tentang pemecahan masalah sosial. Studi sosial melibatkan pemecahan masalah sosial. Siswa diajarkan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah sosial, baik dalam skala kecil maupun besar. Kemampuan ini sangat berguna ketika individu terlibat dalam upaya memecahkan masalah sosial di masyarakat seperti kemiskinan, perumahan, atau isu-isu lingkungan. Selanjutnya tentang peningkatan kesadaran. Studi sosial membantu individu meningkatkan kesadaran sosial mereka terhadap masalah dan isu-isu penting dalam masyarakat, termasuk isu-isu kesehatan mental, ketidaksetaraan, diskriminasi, dan perubahan iklim. Cabang-cabang studi sosial dalam ilmu pengetahuan sosial melibatkan pemeriksaan aspek-aspek berbeda dalam kehidupan sosial manusia. Berikut adalah penjelasannya.
Yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Ini mencakup produksi, distribusi, konsumsi, dan manajemen sumber daya. Bidang ekonomi dalam IPS membantu memahami pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, perdagangan internasional, dan berbagai aspek kebijakan ekonomi. Yang kedua, antropologi. Antropologi adalah studi tentang manusia dan budayanya. Ini melibatkan pemahaman tentang evolusi manusia, variasi budaya, sistem sosial, kepercayaan, dan praktik kehidupan manusia. Di dalam IPS, antropologi membantu kita memahami perbedaan kebudayaan, nilai-nilai, dan cara hidup masyarakat di berbagai bagian dunia, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi interaksi sosial. Selanjutnya adalah sosiologi. Sosiologi adalah studi tentang perilaku sosial manusia, struktur sosial, dan proses sosial dalam masyarakat. Ini melibatkan analisis kelompok, institusi, dan hubungan antar individu. Bidang sosiologi dalam IPS membantu memahami isu-isu seperti ketidaksetaraan sosial, perubahan sosial, konflik, deviasi sosial, dan dinamika kelompok sosial. Selanjutnya adalah politik. Politik adalah studi tentang kebijakan, sistem pemerintahan, proses politik, dan partisipasi politik individu dalam masyarakat. Dalam IPS, politik membantu kita memahami sistem politik dalam konteks nasional dan internasional, serta konsep seperti demokrasi, hak asasi manusia, diplomasi, dan peran negara. Yang selanjutnya adalah geografi. Geografi adalah studi tentang peta, lokasi, wilayah, dan lingkungan fisik serta manusia yang menghuninya. Ini mencakup topografi, iklim, populasi, dan penggunaan lahan. Bidang geografi dalam IPS membantu kita memahami perubahan iklim, urbanisasi, migrasi, distribusi, sumber daya, dan dampak lingkungan. Selanjutnya adalah sejarah. Sejarah adalah studi tentang peristiwa masa lalu dan dampaknya terhadap perkembangan masyarakat. Ini mencakup perubahan politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Dalam IPS, sejarah membantu kita memahami akar sejarah dari masalah-masalah kontemporer, perkembangan peradaban, dan dampak kolonialisme serta perang dunia. Semua cabang-cabang ini dalam studi sosial berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan sosial dan membantu membentuk kebijakan, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan beragam masyarakat dan lingkungan. Penerapan bersama. Dalam praktiknya, ilmu sosial seringkali diterapkan secara bersama-sama. Misalnya dalam penelitian ekonomi tentang ketidaksetaraan pendapatan. Ilmu politik dapat digunakan untuk memahami dampak kebijakan sosial dan politik terhadap ketidaksetaraan tersebut. Peran ilmu sosial dalam IPS. Memahami masyarakat. Ilmu sosial membantu IPS memahami kompleksitas masyarakat, termasuk struktur sosial, dinamika budaya, dan hubungan sosial. Ini membantu dasar pemahaman dalam analisis isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pengambilan keputusan yang terinformasi. IPS mengandalkan ilmu sosial untuk menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan oleh pengambilan keputusan dalam merancang kebijakan, mengelola sumber daya, dan mengatasi tantangan sosial. Pemberdayaan masyarakat. Ilmu sosial memberikan wawasan yang diperlukan untuk pemberdayaan masyarakat. Ini mencakup pemahaman hak asasi manusia, partisipasi politik, kesetaraan gender, dan konsep-konsep lain yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Tantangan dan isu terkini dalam ilmu sosial. Perubahan sosial global. Tantangan utama adalah memahami dan mengatasi dampak perubahan sosial global, termasuk globalisasi, perubahan iklim, migrasi, dan ketidaksetaraan ekonomi. Teknologi dan etika. Peningkatan teknologi dan digitalisasi telah membawa tantangan baru dalam privasi, keamanan data, dan dampak teknologi terhadap perilaku sosial. Krisis kesehatan dan sosial. Peristiwa seperti pandemi COVID-19 menyoroti pentingnya pemahaman terhadap sistem kesehatan dan ketahanan sosial dalam ilmu sosial. Social science atau ilmu sosial adalah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai aspek masyarakat manusia, termasuk perilaku individu, interaksi sosial, struktur sosial, proses sosial, dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Social science merupakan salah satu komponen utama dalam ilmu pengetahuan sosial.
yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, ilmu politik, dan sejarah. Berikut penjelasan tentang beberapa disiplin ilmu sosial yang relevan dalam ilmu pengetahuan sosial. Sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, pola perilaku sosial, dan interaksi antara individu dalam masyarakat. Sosiologi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana masyarakat terbentuk, bagaimana norma-norma sosial berkembang, dan bagaimana perubahan sosial terjadi. Antropologi. Antropologi mencakup studi tentang budaya manusia, baik yang telah ada di masa lalu, antropologi budaya, maupun yang masih ada saat ini. Antropologi sosial. Antropologi membantu kita memahami beragam kepercayaan, nilai-nilai, adat istiadat, dan struktur sosial yang ada di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Psikologi. Psikologi mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Ini mencakup studi tentang perkembangan individu, motivasi, emosi, kognisi, dan interaksi antara individu. Psikologi sosial juga memeriksa bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok dan dalam konteks sosial. Ekonomi. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Ini mencakup analisis produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi masyarakat. Ilmu politik. Ilmu politik mempelajari sistem politik, pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan politik. Ini mencakup analisis tentang pemilihan umum, partai politik, kebijakan publik, dan hubungan internasional. Sejarah. Sejarah adalah studi tentang peristiwa masa lalu dan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Ini membantu kita memahami bagaimana kejadian di masa lalu memengaruhi dunia saat ini dan masa depan. Sosiologi. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari struktur sosial, interaksi manusia dalam kelompok, dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Fokus utama sosiologi memeriksa berbagai aspek sosial seperti kelompok sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, konflik sosial, ketidaksetaraan, dan budaya. Tujuannya adalah memahami pola-pola perilaku sosial dan bagaimana mereka mempengaruhi masyarakat. Antropologi. Antropologi adalah ilmu sosial yang mempelajari manusia, budayanya, dan perkembangan manusia sebagai spesies. Fokus utama antropologi terbagi menjadi beberapa subdisiplin, termasuk antropologi budaya, antropologi fisik, dan arkeologi. Antropolog memeriksa budaya, kepercayaan, praktik sosial, serta evolusi manusia dan budayanya di berbagai konteks geografi dan sejarah. Ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam masyarakat. Fokus utama ekonomi memeriksa produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta perilaku ekonomi individu dan kelompok. Ini mencakup konsep seperti pasar, permintaan dan penawaran, harga, inflasi, dan kebijakan ekonomi. Ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem politik, pemerintahan, dan partisipasi politik dalam masyarakat. Fokus utama ilmu politik memeriksa struktur pemerintahan, proses politik, peran negara, kebijakan publik, pemilihan umum, diplomasi, dan hubungan internasional. Ilmu politik juga mencakup konsep seperti demokrasi, kekuasaan, dan partai politik. Psikologi sosial adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana individu dipengaruhi oleh lingkungannya dan bagaimana interaksi sosial mempengaruhi perilaku manusia. Fokus utama psikologi sosial memeriksa topik seperti perspektif sosial, konformitas, komunikasi interpersonal, persuasi, sikap, prasangka, dan konflik antar individu. Tujuannya adalah memahami bagaimana faktor sosial memengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan individu. Setiap cabang ilmu sosial ini memiliki fokus dan metode penelitian yang unik untuk memahami fenomena sosial dan kehidupan sosial. Mereka saling melengkapi dan memberikan wawasan yang berharga dalam memahami kompleksitas masyarakat dan budaya. Hubungan antar cabang ilmu sosial.
Interdisipliner. Cabang-cabang ilmu sosial seringkali bersifat interdisipliner, yang berarti mereka saling berkaitan dan mengintegrasikan berbagai perspektif untuk memahami isu-isu sosial yang lebih luas. Misalnya sosiologi dan psikologi sosial dapat berkolaborasi untuk memahami perilaku kelompok. Penggunaan metode yang sama, banyak cabang ilmu sosial menggunakan metode penelitian yang serupa, seperti survei, analisis statistik, dan penelitian lapangan. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi dan pengembangan penelitian bersama. Ruang lingkup ilmu sosial mencakup berbagai aspek yang memungkinkan siswa untuk memahami dan mengkaji masyarakat serta interaksi sosial dalam konteks yang lebih luas. Berikut ini saya akan menjelaskan ruang lingkup ilmu sosial dalam ilmu pengetahuan sosial. Pertama, sosiologi. Ruang lingkup sosiologi dalam IPS mencakup pemahaman tentang struktur sosial, kelompok-kelompok sosial, dan dinamika interaksi antar individu dalam masyarakat. Ini termasuk penelitian tentang norma sosial, nilai-nilai, dan perubahan sosial. Yang kedua adalah sejarah. Mata pelajaran IPS juga mencakup sejarah sebagai bagian dari ruang lingkupnya. Ini mencakup pemahaman tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, perkembangan budaya, dan dampaknya terhadap masyarakat saat ini. Yang ketiga adalah ekonomi. Ruang lingkup ekonomi dalam IPS melibatkan studi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta peran ekonomi dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Yang keempat adalah geografi. Geografi adalah komponen penting dalam IPS yang memungkinkan siswa memahami aspek-aspek fisik dan spasial masyarakat. Ini melibatkan studi tentang lokasi, lingkungan, pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor geografis memengaruhi kehidupan manusia. Yang selanjutnya ada antropologi. Ruang lingkup antropologi dalam IPS membantu siswa memahami keragaman budaya manusia, tradisi, dan interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Yang selanjutnya adalah politik. Mata pelajaran IPS juga memasukkan studi politik yang mencakup sistem politik pemerintahan, pemilihan umum, dan pengaruh politik dalam masyarakat. Selanjutnya adalah kebijakan sosial. Ruang lingkup ini menggabungkan pemahaman tentang kebijakan publik, isu-isu sosial, dan peran pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Yang selanjutnya ada ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah bagian penting dari IPS yang mencakup pemahaman tentang proses komunikasi dalam berbagai bentuknya, termasuk media massa serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan budaya. Melalui pemahaman atas berbagai aspek ini, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial membantu siswa mengembangkan wawasan sosial yang lebih baik, menggali kompleksitas masyarakat, dan memahami bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka serta kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat. Berikut saya akan menjelaskan tujuan utama social scientist. Pemahaman dan penjelasan sosial. Salah satu tujuan utama social science adalah memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang kompleks. Ini mencakup pemahaman terhadap perilaku manusia, struktur sosial, budaya, ekonomi, dan berbagai aspek lain dalam masyarakat. Analisis kausalitas. Social scientist berusaha untuk mengidentifikasi penyebab dan akibat dalam konteks kehidupan sosial. Tujuannya adalah menghubungkan berbagai faktor sosial untuk memahami mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Prediksi dan perencanaan. Dengan memahami pola-pola sosial, social science dapat membantu dalam prediksi dan perencanaan. Ini termasuk perencanaan kebijakan, proyeksi tren ekonomi, atau perkiraan dampak sosial dari perubahan tertentu. Pengembangan teori. Social scientist berkontribusi pada pengembangan teori-teori yang membantu kita memahami dunia sosial. Teori-teori ini dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis dan menjalankan penelitian yang lebih lanjut. Perubahan sosial. Social scientist berusaha untuk memahami dinamika perubahan sosial, baik perubahan yang bersifat positif maupun negatif. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat berkembang, berubah, dan beradaptasi. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Social science memberikan dasar pengetahuan yang penting bagi pengambilan keputusan. Ini termasuk keputusan politik,
kebijakan sosial dan tindakan individual yang lebih baik yang didasarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi sosial. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.